Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas sekali lagi ya, yang sepertinya membedakan antara oli murahan skuter dengan oli eh, mewahnya mobil. Jadi sebelumnya penulis sudah bahas video khusus bahwa orang yang pakai jas OMB itu orang yang nggak peduli kualitas oli, karena dari pabrikan yang sama yang jas OMB itu paling murahan daripada yang oli untuk mobil. Padahal sebenarnya nggak ada pantangan yang berarti ya untuk pakai oli mobil ke motor. Keluhan dari Jaso pun cuma dua. Yang satu, nggak boleh terlalu encer. Yang nomor dua, nggak boleh bikin selip kopling ya. Masalahnya di motor metik kan nggak ada selip kopling kan, karena terpisah. Jadinya cuma soal jangan keenceran aja oli mobilnya. Kalau nggak terlalu encer, kekentalannya sesuai ya no problem, berarti pakai oli mobil. Itu omongan dari jalos apa itu .or.jp, lembaga resmi yang rilis Jaso di Jepang. Tadi penulis coba bandingkan suara motor penulis dengan Lexi ya. Ternyata suaranya lebih kasar Lexi. Ya penulis juga soalnya barusan kan posting video suara motor penulis halus ya di seri di 9500. Nyoba bandingkan sekarang dengan yang di jalan. Sampai mana tadi? Lupa. Terus pokoknya oli Jaso MB murahan lah ya dibanding dengan oli terbaiknya untuk mobil. Fakta sudah banyak sudah banyak lah oli untuk motor sport, untuk motor laki itu biasanya lebih sip ya. Jadi yang sebelumnya itu penulis lihatnya dari sisi harga, logikanya lah dari pabrikan yang sama, dari produsen yang sama. Oli mobil yang terbaik harganya mahal, oli motor yang terbaik harganya mahal, tapi lah oli skuter kok cuma segitu yang paling mahal ya. Contoh motul lah wis, oli skuter piro hargane paling mahal wis, mungkin kalau di pasaran 110 120 wis. Oli motor sportnya yang 300 berapa itu kan mahal itu. Yang paling mahalnya cari yang 600.000 ada, 400.000 lah wis minim paling mahal ya. Jadi yang membedakan itu penulis sebelumnya kan bahas dari sisi harga, dari logika harga lah ya, dari pabrikan yang sama, pabrik oli yang sama. Oli terbaiknya motor metik berapa harganya? Oli terbaiknya motor sport berapa harganya? Oli terbaiknya oli mobil berapa harganya? Contoh motul, oli terbaiknya motor metiknya motul berapa sih harganya? Paling 120.000. Oli terbaik motor sportnya berapa? Wah, sampai 400.000 pun ada, yang 300 W Taurus Trophy itu. Beda harganya mentok banget lah ya. Kenapa kok sampai oli skuter itu murah sekali gitu loh? Harganya nggak normal, termasuk murahan oli skuter itu. Kok bisa? Gitu. Dan ternyata sepertinya ada jawabannya.
Jadi ini postingan di website blognya Amsoil ya, syntoil.com atau apa, nanti penulis sharing. Jadi dia ini nyebut bahwa namanya Molly itu beda-beda. Molly itu nggak sama antara yang satu dengan yang lain. Nah, ternyata ya untuk oli mobil itu pabrikan itu sudah ganti teknologi wis. Memang moli, tapi molinya bukan moli yang sekarang ini umum dipakai ya. Mungkin sering dengar bahwa oli ini ada pakai molybdenum disulfide gitu ya, MOS2. Nah, ternyata itu teknologi lama. Ya mulai dari zaman 80-an itu Motul mengaku sebagai pabrikan pertama yang memanfaatkan aditif MOS2. Masalahnya adalah MOS2 itu sifatnya non-organik. Dia tidak bisa larut ke oli, katanya gitu. Efeknya apa? Efeknya mengendap. Jadi kalau pakai moli itu aditifnya mengendap. Kalau mengendap ya bisa membentuk kerak, bisa membentuk ya wis pokoknya endapan lah di bagian yang entah tekanan tinggi atau pinggir-pinggir gitu ya. Jadi MOS2 itu bukan aditif yang bagus. Pabrikan oli yang Amerika, Eropa itu sudah sudah pakai rumus yang baru, pakai MODTC. Teknologi moli yang baru. Nah, MODTC, MODTP atau apapun itu sudah bisa nempel sudah bisa larut ke oli, nggak membentuk endapan lagi. Jadi ya beda ya antara yang pakai MOS2 dan yang pakai MODTC atau MODTP, itu beda. Nah, kalau titanium gimana? Kalau titanium itu juga hampir sama ya. Pakai kayaknya ya, katanya ya, kalau molybdenum disulfat itu MOS2. Kalau TI itu kalau nggak salah TIO atau TIOS2 atau apalah gitu. TIOS atau apa, lupa. Jadi setara dengan moli juga, aditif yang bikin endapan, aditif ya bukan aditif modern lah. Kalau titanium itu yang pakai merek Castrol ya, katanya begitu. Nah, ini juga berkaitan dengan kandungan molinya. Jadi walau rumus kimianya beda, ketika dianalisa oli VOA atau UOA, used oil analysis atau virgin oil analysis, biasalah ya yang kalau uji-uji oli. Nah, itu kan bakal kelihatan bahwa oli ini molybdenumnya segini, oli ini molybdenumnya segini. Nah, ternyata ya yang
molybdenum sendiri levelnya beda-beda. Jadi MODTC dan sekeluarganya itu yang model organik itu pun ada kelasnya. Katanya ada aditif moly yang nggak butuh banyak-banyak, efeknya sudah sama. Kalau nggak salah trinuklea atau apa gitulah ya, penulis lupa. Jadi nggak perlu banyak-banyak sudah bagus. Jadi yang pakai apa itu, anggap aja MODTP gitu ya, itu aditifnya cuma butuh 70 sampai 100 ppm, 80 ppm sudah oke gitu loh. Jadi kalau dianalisa oli, molinya cuma 70 sampai 80 ppm. Sementara itu yang MODTC itu ppm-nya sekitar 125 atau berapa gitu. Nah, yang MOS2 itu molinya bisa sampai 700 atau lebih. Nah, ini yang sering jadi klaim-klaimannya pabrik Jepang. Katanya pabrik Jepang itu sering nyombong bahwa oli saya kandungan aditif molinya lebih banyak. Padahal sebenarnya dari sisi kemampuan beda, dari sisi teknologinya beda, dari sisi efeknya ke mesin juga beda. Jadi aditif modern itu sekarang ini pakai MODTC, MODTP atau apa itu, tapi nggak pakai MOS2. Nah, ini yang penting. Jadi aditif mobil itu mahal karena mereka aditifnya pakai MODTC, bukan pakai MOS2. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa karena banyak ya kayaknya yang beli aditifnya liquid moly MOS2 bagus, padahal nggak bagus. Sebenarnya liquid moly sendiri sudah mengeluarkan aditif khusus MODTC atau MODTP, namanya Ceratec kalau nggak salah ya. Ceratec mahal juga sih aditifnya, jauh lebih mahal daripada MOS2. Ya, dan anehnya ya, produk olinya liquid moly katanya nggak pakai MODTP gitu, sehingga dianjurkan kalau pakai olinya liquid moly ditambahi Ceratec juga. Wes kacau lah, kacau. Ngapain ya beli oli liquid moly kalau aditifnya diencret-encret gitu, dipisah-pisah gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke oli skuter. Oh ya, sebelum bahas oli skuter, si blognya ini juga menyebut bahwa pabrikan Jepang ya, Idemitsu, kalau nggak tahu Idemitsu, ini yang produksi oli AHM MPX2, dan kalau di dunia mobil adalah oli genuinnya Mitsubishi ya, terkenal ya, Mitsubishi 5W30. Idemitsu murah, oli 5W30 paling murah. Itu katanya sama sekali nggak pakai MODTC ini, tapi pakai MOS2. Itu sebabnya harganya murah. Dan oli-oli ini yang mengklaim aditifnya banyak banget molinya. Katanya oli resminya Toyota juga pakai Idemitsu atau apa gitulah. Jadi mungkin ya pabrikan Jepang lain juga sama, mengandalkan MOS2 juga. Dan dikritisi juga bahwa walau ngakunya full sintetik, oli Jepang itu sama sekali nggak pakai campuran bahan dari grup 4 atau grup 5. Grup 4 itu PAO, grup 5 itu ester. Katanya nggak pakai itu sama sekali.
dan gitu ngakunya full sintetik. Ya penulis percaya aja, lihat kualitasnya ya maklum, lihat kualitasnya MPX2. MPX2 kan ini Idemitsu, terus ya maklum itu kayaknya Eneos ya, setara dengan Eneos. Nah, ini jadi bahasan oli skuter juga. Nah, kayaknya ya alasan satu-satunya mengapa oli skuter itu murah, karena dia aditifnya pakai aditif murahan. Dia nggak pakai MODTC, dia pakai MOS2. Sehingga ya itu murah. Harganya nggak bisa ditekan sampai hampir separuh lebih ya dari harga oli yang terbaik. Baik dari sisi bahan ataupun dari sisi dari sisi aditif, ya pastinya pakai yang jelek ya, wong harganya murah. Pabrik yang sama ngapain jual mahal-mahal kalau ngapain buat oli bahannya aditifnya mahal-mahal kalau mau dijual murah? Mustahil kan ya, nggak masuk akal. Penulis sendiri ya pengalaman ya, seperti penulis jelaskan sebelumnya. Kalau pakai oli khusus metik itu sering gak enak gitu loh, tenaganya nggak keluar. Kalau sekarang sih terpaksa ya, soalnya ya seneng juga. Oli bisa berapa ya? Hampir 1.500 km. Biasanya penulis 1.000 km sudah merasa butuh ganti. Ini nggak butuh ganti masih. Kayaknya itu aja lah ya. Jadi lihat kandungan moli itu kalau di VOA atau UOA itu nggak bisa jadi patokan. Wah mungkin oli Jepang itu hebat-hebat, kandungan molinya tinggi-tinggi, tapi ternyata ya molinya moli kelas rendah. Ya nggak sip lah ya. Juga ada lagi omongan bahwa MODTC itu butuh kerjasama dengan ZDDP, jadi ada kerjasamanya lah ya. Ada kandungan konsentrasi khusus sehingga jumlah MODTC tertentu itu dibutuhkan. Harus kombinasi dengan jumlah ZDDP tertentu. ZDDP itu aditif yang dari mulai zaman dulu populer. Dan ya akhir-akhir ini karena ada standar yang baru, makanya jadi muncul oli yang rendah zinc, rendah fosfor ya. Daya perlindungannya juga kurang bagus. Dan standar ini mulai diberlakukan di oli dengan kekentalan 50 ya. 30. Jadi oli dengan kekentalan 30, 10W30, 5W30 itu zincnya nggak boleh banyak-banyak, ada pembatasan. Makanya kan oli 10W30 itu jelek-jelek semua. Karena apa? Yang buatan Jepang itu aditifnya nggak pakai MODTC tapi pakai zinc ya. Makanya nggak bagus kemampuannya. Kok pakai zinc. Pokoknya dikurangi lah, pakai MOS2 kok pakai zinc. Jadi oli jelek itu dia nggak pakai MODTC, nggak pakai MODTP, pakai MOS2. Sementara itu demi menuruti standar ini lebih kencang.
demi menuruti standar itu, standar SNI APSN, dia zincnya juga dikurangi. Wis zincnya dikurangi, aditifnya pakai MOS2, ya wis seperti itulah. Hasilnya adalah oli jadi cepat rusak. Ini tarikannya sudah lebih enak dari kemarin waktu beli RON 95 BP ya, AKR BP British Petroleum RON 95, tapi gak enak po, gak recommended. Mendingan yang 92 aja kalau misalnya memang mesinnya butuh RON 92. Kemarin itu sampai 19 sampai 20 detik 0-100-nya. Ini tadi lumayan kenceng ya. Entah berapa detik. Ini karena sudah kasih kasih margarin Blue Band seukuran 1 sendok teh, diperes tangki ya lumayan penuh, hampir full tank 6,7 liter. Ya intinya jangan pakai oli skuter lah ya kalau ingin olinya oli terbaik. Pengen yang terbaik ya pakai oli yang mahalan lah, yang lebih mahal. Ada kok. Kalau misalnya oli untuk motor laki lebih mahal, ya beli aja yang untuk motor laki. Nggak ada pantangan dipakai di motor matic. Kalau mampu beli oli mobilnya, ya beli aja oli mobilnya. Ngapain beli khusus motor matic? Wes murah-murahan lah, Pertamina. Ayo nganggap lebih bagus mana antara Enduro 10W40 skuter matic, Enduro Racing 10W40, atau Fastron Techno 10W40. Itu ketiganya menurut penulis olinya masih kurang sip semua, tapi penulis terus terang lebih memilih Fastron Techno 10W40. Lebih mahal kok. Dicoba ya beneran lebih bagus. Walau secara aditifnya penulis kurang suka karena ya mungkin pakai murahan juga ya aditifnya ya. Ya wes lah, begitu aja wes. Ngapain maksain pakai oli skuter ya. Juga kalau lihat datasheet kita juga bisa ketipu oleh datasheet. Oleh VOA, oleh uji analisis oli ya. Used oil analysis atau virgin oil analysis. Kita mungkin lihat, wah, molinya banyak ini, bagus ini. Padahal dia nggak selalu, nggak butuh banyak ternyata. Kalau misalnya pakai aditif moli yang keren, yang modern, yang mahal, nggak perlu banyak ternyata. Oli nggak ada ZDDP-nya juga, ya pikir-pikir dulu lah. Tapi kalau boron kayaknya penting ya. Kalau motornya motor aluminium, boron itu lumayan penting karena motor aluminiumnya Yamaha itu ringkih, gampang merotol dinding silindernya. Jadi kalau mau pakai oli untuk motor matic Yamaha zaman sekarang, cari oli yang ada boronnya ya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.